Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabbana inna ladikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamatan min kulli ismin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa adabil akhirah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana bi ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu yang berbahagia, beserta ngasuh pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat kita bisa mengisi kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini dengan usaha mencari bekal terbaik. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan salah satu pembekalan yang sedang kita lakukan adalah membekali diri dengan ilmu yang diharapkan bisa memperbaiki perjalanan kita menuju nanti ke akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita keberkahan umur, keberkahan keluarga, keberkahan usaha, dan semua yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat salam kita sampaikan pula untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pengajian kitab Nasaihul Ibad sore hari ini, insya Allah kita masih di bab as-sulasi, bab tentang nasihat yang berisi 3 poin pada setiap makalahnya. Dari bab sulasi kita akan melanjutkan pada al-maqalah al-khamisatu wal ishrun, pada makalah ke-25. Ini mohon maaf di PDF yang saya tampilkan, jadi tidak selengkap yang ada di buku cetakan, karena dapatnya itu di buku cetakannya dengan syarah Syekh Nawawi Al-Bantani lebih lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun ruwiya annahu alaihi salatu wassalam kharaja dhata yaumin ala ashabihi faqala kaifa asbahtum faqalu asbahna mu'minina billah faqala wa ma alamatu imanikum qalu nasbiru alal bala wa nashkuru alar raha wa narda bil qada. Faqala alaihi salatu wassalam antum mu'minuna haqqa wa rabbil ka'bati. Ini teks yang dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Al-Maqalah Al-Khamisatu wal Ishrun, makalah atau nasihat atau mau'idhah yang ke-25. Makalah ini diriwayatkan ruwiya annahu alaihi salatu wassalam, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, riwayatkan annahu alaihi salatu wassalam,
bahwasannya Nabi Muhammad alaihissalam khoroja keluar menemui data yaumin pada suatu hari ala ashabihi. Jadi suatu hari Nabi keluar rumah menemui para sahabatnya. Jadi kemungkinan ya para sahabat yang tempat ngumpul mereka ya di masjid, itu yang paling sering. Tapi juga ada tempat-tempat lain yang kadang mereka sedang ada di kebun, ya Nabi mendatangi mereka misalnya. Jadi ini Nabi mendatangi para sahabatnya. Jadi ini juga salah satu dalil bahwa bukti bahwa satu saat gurunya yang datang, bukan muridnya yang mendatangi, juga begitu. Atau muridnya yang berkumpul mendatangi gurunya menemui. Ini riwayat di sini, Nabi keluar menemui para sahabatnya, lalu Nabi bertanya, menegur mereka. Faqala, Nabi bertanya, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kalian? Kalau kalimat kita belajar bahasa Arab kan sabahul khair, selamat pagi gitu ya. Ini sepertinya ya, ketemuannya terjadi di waktu pagi hari. Kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kalian pagi ini? Kalau diterjemahkan lengkap. Jadi kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ya, ini satu bentuk keharmonisan, kedekatan, keakraban. Jadi Nabi dengan para sahabatnya, jadi menanyakan gimana kabar mereka. Kaifa asbahtum? Faqalu, para sahabat menjawab, asbahna, jadi aisirna fis sobahi, jadi kami berada di waktu pagi hari ini, jadi kabar kami pada pagi hari ini, mu'minina billah. Jadi keadaan kami adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya berbeda momennya dengan yang ada di surah Al-Hujurat yang orang-orang A'rabi yang mengatakan qalatil a'rabu amanna. Ini berbeda juga dengan yang ada di awal Al-Baqarah wa minan nasi may yaqulu amanna. Nah, ketika para sahabatnya ini menjawab mu'minina billah, kami pagi hari ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika para sahabatnya menjawab itu, Nabi menanyakan lagi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, "Wa ma alamatu imanikum?" Apa tanda, apa bukti, apa alamat, alamat tanda iman kalian. Jadi, ya iman ini kan adanya di hati, keyakinan. Lalu tanda bahwa kalian itu beriman kepada Allah itu apa? Qalu, para sahabatnya menjawab, tanda kami beriman kepada Allah, yang mereka sampaikan ada 3 poin di pada jawaban ini. Mereka mengatakan, nah, nasbiru alal bala. Nasbiru alal bala. Tanda iman kami yang pertama adalah kami bersabar atas bala, atas ujian. Jadi kalimat Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, jadi bala dan bencana. Nah, itu bala ini ujian. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa ujian yang telah Rasulullah dan para sahabatnya lalui, itu kan nggak pernah berhenti. Sampai agak legaan itu ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah. 6 tahun setelah hijrah, itu baru agak redaan. Jadi ketegangan Nabi dengan orang-orang kafir Makkah. Tapi ya selesai dengan Makkah, ya masalah baru muncul lagi. Dengan misalnya Yahudi Khaybar. Terus nggak pernah selesai itu ujian yang harus Nabi hadapi bersama dengan para sahabat. Dan kalau kita membaca sejarah Nabi dan para sahabatnya ini, maka akan membawa kita untuk mengagumi dan membanggakan para sahabat sebagai
orang-orang yang telah mempertaruhkan semua kemaslahatan duniawinya untuk perkembangan Islam pada awalnya. Jadi kalau misalnya para muhajirin orang Makkah sudah terbukti, nah ini orang Madinah yang mengambil resiko menerima muhajirin, yang berarti ya dia kehilangan banyak peluang untuk bisa berdagang ke Makkah, juga musim haji nggak bisa datang, umroh nggak boleh, gitu kan. Yang dihadapi bahkan misalnya kalau kita baca sekilas sejarah saja, begitu Nabi dan kaum muslimin hijrah ke Madinah, maka Madinah tiba-tiba menjadi sasaran serangan orang-orang kafir Makkah. Itu kalau kita memposisikan bagaimana seandainya kita menjadi orang Madinah. Tiba-tiba dengan menerima muhajirin, diserang berkali-kali oleh orang-orang kafir Makkah. Itu kan perjuangan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Makanya Allah memuji para Ansar itu dengan walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi kematangan para sahabat Nabi dalam bersabar menghadapi ujian, sesuatu yang nggak kita ragukan, nggak boleh kita ragukan. Jadi itu yang makanya Nabi memuji sebagai generasi terbaik, wajar lah. Jadi kesabaran yang mereka tunjukkan, jadi dengan menjadi pengikut Nabi sejak jadi minoritas di Makkah sampai ketika hijrah ke Madinah pun juga menjadi tetap mendapatkan serangan dari orang-orang kafir Makkah, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi ini bukti iman yang pertama adalah nasbiru alal bala. Yang kedua, mereka katakan wa nashkuru alar roha, dan kami bersyukur atas kemudahan, kelonggaran yang Allah berikan. Jadi alar roha, jadi kelonggaran, kemudahan dalam mendapatkan sarana hidup, mendapatkan ma'isyah, itu disyukuri dengan sebaik-baiknya. Ini yang juga berulang-ulang. Jadi bagaimana cara kaum mukminin mensyukuri nikmat itu, misalnya apapun bentuknya, bahkan nikmat yang sedikit. Jadi kalau kita baca di kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana Nabi mengajarkan mereka mensyukuri makanan yang sedikit untuk berbagi dengan yang lain. To'amul wahid yakfil isnain. Makanan satu orang bisa dibagi untuk dua orang. Makanan dua bisa dimakan berempat, dan seterusnya. Ini cara mereka mensyukuri nikmat yang luar biasa, gitu ya. Wa nashkuru ala roho. Dan orang bersyukur tidak menghentikan orang untuk berusaha. Justru karena bersyukur itulah orang akan meningkatkan usahanya. Dan dengan bersyukur, jadi semangat syukur itulah yang dalam kenyataan motivasi bisa menjadi landasan atau alasan orang untuk berbuat ahsanu amala. Jadi, semangat karena berterima kasih, ya, karena bersyukur, forgiven ya kalau di bahasa Inggrisnya itu kalau nggak salah. Jadi semangat karena telah mendapatkan yang terbaik. Nah, begitu orang mendapatkan yang terbaik, dia merasa bersyukur, merasa bahagia, maka ada peluang jadi menjadi landasan orang untuk bisa berbuat lebih baik dari yang sebelumnya. Makanya kita diajarkan juga setiap pagi, begitu kita melek mata, maka yang kita ucapkan pertama kali adalah kalimat syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan adab dalam khitab Islami, orang berbicara dalam Islam ya diawali dengan alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah. Sebagian Allah mengajarkan kepada kita membuka kitab suci Al-Quran dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ungkapan bersyukur. Lalu yang ketiga,
Kata para sahabat, wa nardha bil qada, dan kami ridho dengan qada, dengan keputusan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di wa nardha bil qada ay al hukmul ilahi fi a'yanil mawjudat ala ma hiya alaihi minal ahwali fil azali ilal abad. Ini penjelasan Syekh Nawawi. Qada ya maksudnya adalah ketetapan Allah fi a'yanil mawjudat, dalam wujud-wujud kenyataan, ala ma hiya alaihi, sebagaimana adanya. Ini yang kalau di dalam ilmu tauhid, di antaranya penjelasan Ibnu Abil Is dalam syarah At-Tahawiyah tentang qada, ada disebut dengan qada kauni, ada qada syar'i. Jadi, kalau qada kauni ini yang ridho dengan segala wujud yang ada. Allah ciptakan kita menjadi pria, Allah ciptakan dia menjadi wanita, Allah ciptakan dia kaya, yang ini miskin misalnya, itu dengan ridho, dengan yang kemudian diajarkan kita setiap pagi untuk merefresh keimanan bil qada ini dengan pelajaran itu ya, raditu billahi robba, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, pada qada al-kauni, jadi keputusan yang bersifat perwujudan, ya, kenyataan hidup, ini yang qada kauni yang kita nggak bisa tawar menawar. Bukan pilihan kita mau lahir dari rahim siapa, lahir di negara mana, itu kan. Ini ketetapan Allah pada kita menjadi warga Indonesia misalnya. Nah, ini disebut dengan namanya qada kauni. Nah, nanti ada disebut dengan qada syar'i, yaitu ketetapan bersifat perintah atau larangan. Itu penjelasan yang saya pikir penjelasan yang indah Ibnu Abil Is ya dalam syarah Tahawiyah ketika bicara tentang beriman kepada qada qadar, itu menarik itu. Jadi membagi, ada yang bersifat kauni, ya, kun fayakun, ya ini kita terima apa adanya. Jadi kita lahir menjadi orang Indonesia, kita lahir dengan latar belakang suku tertentu, ini suku Jawa, suku Sunda, ini namanya disebut dengan qada kauni. Nah, setelah itu namanya ada ketetapan syar'i, perintah Allah atau larangannya. Ya, dan inilah yang berlaku nanti pahala dan dosa. Kalau kita bisa melaksanakan ketetapan yang bersifat syar'i, kita laksanakan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, nah, maka kita mendapatkan pahala. Tapi ketika misalnya kita tidak menjalankan perintah Allah, melanggar larangan Allah, artinya melanggar disebut dengan qada syar'i, berlaku padanya dosa. Nah, ini kalau kita maknai dengan penjelasan Ibnu Abil Is itu, penjelasan di syarah Tahawiyah, maka nardha bil qada ini artinya bukan hanya menerima kenyataan kita sebagai bangsa Indonesia, tapi kita juga nardha bil qada, ya misalnya untuk konteks Indonesia, ya bagaimana kita bisa menjadi warga Indonesia yang baik. Kalau menjadi warga rakyat yang baik. Nah, kalau menjadi pemimpin, jadi pemimpin yang baik, misalnya gitu. Itu kan itu pilihan. Jadi mau berbuat baik di negeri ini atau tidak itu pilihan. Itu yang disebut dengan namanya qada syar'i. Ini kalau kalau kita bisa bingkai dalam kehidupan ini, setelah kita menerima qada kauni, kemudian kita mempelajari ya, apa sih yang Allah perintahkan kepada saya sebagai, misalnya tadi, kalau sebagai orang kaya apa yang harus saya lakukan, sebagai orang miskin apa yang harus saya lakukan, apa perintah Allah kepada saya ketika saya menjadi suami, ketika saya menjadi ayah, ketika saya menjadi orang tua, apa perintah Allah kepada saya ketika saya menjadi anak, ketika saya menjadi warga negara, ketika saya menjadi seorang tetangga yang baik misalnya. Itu perlu kita cari namanya qada syar'i, ketetapan Allah
yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Ya, kan nggak mungkin lah kita ini Allah ciptakan di alam semesta tidak ada modul, nggak ada apa namanya manual cara hidup itu kan nggak mungkin. Jadi orang beli Indomie aja ada aturan cara pakainya kok gitu ya. Orang Indomie ada cara masaknya, cara hidupnya jadi atur. Masa manusia yang sehebat ini nggak ada aturan hidupnya. Jadi orang kalau beli apa-apa, misalnya kan kalau beli barang-barang elektronik aja juga perlu tanya manual. Nah, apa penggunaannya kan juga perlu dipelajari. Maka ya menjadi dolim lah orang beli mobil baru, tapi nggak mau mempelajari manual cara mengoperasikan mobil itu. Nah, ini sama juga misalnya manusia sudah sadar sebagai manusia, lalu tidak belajar apa manual yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Ini namanya nardo bil qada. Kami ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, faqala alaihi salatu wassalam, ketika para sahabat menjawab bukti imannya dengan 3 hal. Nasbiru ahlal bala wa nashkuru alar raha wa narda bil qada. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar, memberikan takrir, memberikan penilaian, antum mu'minuna antum. Nah, kalau bahasa Jawanya utawi sira kabeh. Kalian semuanya mukminuna adalah orang-orang yang beriman hakon dengan sesungguhnya beriman. Bahkan untuk menegaskan keimanan para sahabat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah dengan warobbil Ka'bati, demi Tuhannya Ka'bah. Kalian adalah orang-orang yang beriman ketika bisa membuktikan dengan 3 tanda ini. Nasbiru alal bala, wa nashkuru alal roha, wa nardo bil qada. Inilah Bapak Ibu makalah atau nasihat yang ke-25 dari kitab Nasaihul Ibad, kitab syarah dari kitab Al-Munabbihat. Jadi yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Itu yang ke-25. Sekarang kita lanjutkan. Kalau disyarah Syekh Nawawi ada, kalau di buku cetakan ada tambahannya. Al-wawu lil qasam wa rabbil Ka'bah, al-wawu lil qasam. Qala ba'dul arifin. Qala ba'dul arifin. Nah, ini Syekh Nawawi menerangkan ada ungkapan sebagian ahli makrifat dalam tradisi kaum sufi ya, ahli makrifat, jadi orang yang mengenal Allah dengan baik. Jadi, mengatakan ahli makrifat itu as-sabru salah satu maqamatin. Sabar itu ada 3 makom, 3 level, ada 3 kedudukan. Nah, yang pertama tarku syakwa. Yang pertama ini tarku syakwa. Tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Ini yang disebut wahia darajatut tabi'in. Ini adalah levelnya, tingkatannya para tabi'in. Wallahu alam apakah tadi yang dimaksudkan adalah tabi'in generasi setelah sahabat, atau maksud tabi'in adalah ini para orang yang menjalankan agama dengan memahami dalil. Tabi'in atau karena kalau ada yang tidak paham dalil, mengikuti asal ngikut, namanya muqallid atau yang taklid kan. Nah, ada istilah itu kan, ada istilah taklid, ada istilah orang yang muttabi, pengikut. Nah ini saya wallahu alam apakah maksudnya ini tabi'in generasi setelah sahabat,
Atau maksudnya adalah tabi'in, artinya orang yang menjalankan agama dengan memahami dalil-dalilnya. Atau itu wallahu alam bishawab. Pengikut kalau bahasa ini ya, bahasa translate Indonesianya. Kemudian berikutnya waridho bil maqdur. Yang kedua adalah ridho dengan apa yang ditetapkan, apa yang menjadi bagian. Nah, ini yang aktualisasi setiap pagi, raditu billahi robba. Itu ridho bil maqdur. Wabil islami dina. Ini yang disebut dengan ridho dengan takdir syar'i. Ini wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini kaitannya yang 2 poin adalah dengan jadi takdir syar'i atau qada syar'i yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Nah, ridho bil makdur, ridho dengan ketetapan yang Allah berikan, baik ketetapan yang bersifat kauni, ketetapan rizki, ketetapan menjadi apa dari sekarang nggak bisa menjadi orang Indonesia. Jadi ini ridho dengan kenyataan itu adalah darajatuz zahidi, adalah levelnya, derajatnya, tingkatannya orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud. Kalau di penjelasan zuhud yang paling simpel adalah orang yang hanya mengambil dunia yang diperlukan. Sedangkan sisanya disimpan untuk akhirat. Jadi zuhud itu ilmunya orang kaya. Kalau orang miskin nggak bisa zuhud. Orang miskin ya dia ngambil simpel, bang, yang dipunya cuma itu. Ya, beda dengan pelit. Orang pelit punya kaya, punya banyak, tapi yang diambil sedikit, yang lain disimpan. Nah, ini bedanya zuhud sama pelit ya. Kalau zuhud dia ambil sedikit, yang lain disimpan di jalan Allah. Yang lain dibelanjakan, diinvestasikan di akhirat. Yang memang kayak tipis-tipis ya. Jadi tidak semua orang hidup sederhana itu zuhud. Nah, kan? Tidak semuanya bisa jadi. Nah, ini orang yang menurut kita orang itu mewah tapi zuhud, bisa juga karena memang menurut dia level. Jadi sederhananya bagi dia ya segitu, karena yang disisakan untuk akhiratnya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dipergunakan di duniawinya. Ini itu definisi yang paling simpel tentang zuhud. Jadi ini darajatuz zahidin, bukannya orang zuhud itu orang nggak perlu dunia, dia justru orang yang punya banyak dunia, tapi dunianya digunakan untuk akhirat. Yang celaka kan orang menggunakan akhirat untuk cari dunia, itu yang kacau lagi. Jadi yang kacau kan menggunakan akhirat untuk mencari dunia. Kalau orang zuhud, dunia digunakan untuk akhirat. Itu mahabbah darajatuz zahidin. Wal mahabbatu lil ibtila wahiyya darajatus siddiqin. Nah, ini penjelasan Syekh Nawawi. Wal mahabbatu lil ibtila, dan cinta masih senang ketika mendapatkan ujian. Orang diuji senang. Nah, ini kalau di zaman sekolah, jadi kalau anak itu memang anak yang berprestasi, ujian itu menyenangkan. Tapi kalau anak yang pemalas, ujian itu bikin masalah gitu kan. Jadi kalau orang yang berprestasi dan memiliki target ke depan yang lebih jelas, yang lebih maju, maka ujian itu dinantikan. Jadi bahkan misalnya kalau kayak santri itu, kalau santri yang maju itu bahkan datang ke guru minta diuji apakah bacaan kitab saya ini sudah benar apa belum. Nah, itu. Jadi minta diuji. Tapi kalau santri pemalas, disuruh baca ya ngumpet dulu lah gitu. Ini apa namanya? Nah, kepada Allah juga bisa kita sikapi demikian. Jadi ujian kesulitan itu ini bagi wahyu darajatuz siddiqin, levelnya as-siddiqin,
orang yang ulaikal ladina sodaku, ujian itu menarik. Gitu. Itu bukan yang untuk dihindari, tapi ujian itu justru diterima sebagai peluang ya. Jadi kayak zaman kita, zaman sekolah gitu kan. Jadi sekolah itu kalau yang pengen cepat lulus, ujian itu menarik gitu. Tapi kalau yang masih sayang sama guru, sayang sama sekolahan, sayang sama teman-temannya, nggak mau berpisah gitu, wah udah ujian aja gitu. Ya ini kalau apa namanya di level para sahabat yang diceritakan dalam Al-Quran misalnya, bagaimana para sahabat itu menyikapi ujian dengan senang. Itu bisa kita lihat dalam cerita di surah Al-Ahzab. Al-Ahzab itu kan ujian yang berat bagi kaum muslimin di Madinah. Di Madinah yang musim dingin, stok makanan sudah hampir habis, lalu dikurung lebih dari 1 bulan oleh orang-orang kafir Makkah, itu perang Ahzab itu. Nah itu di cerita bagaimana mereka menyikapi ujian itu dengan indah, itu bisa dibaca dari ayat 21 sampai ayat ke selanjutnya lah. Mau panjang dibaca seterusnya silakan, bagus. Ya, kalau seringkali kalau maulid kan cuma 21 saja itu kan. Ayat A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Biasanya ayat maulid yang laku bulan-bulan ini ya. Tapi ya kalau kita baca berikutnya, ini kita dapati bagaimana kaum muslimin yang sodaku, siddiqun itu menerima ujian itu dengan tenang, dengan tegar, berbeda dengan cerita di ayat sebelumnya tentang orang-orang yang imannya kurang baik. Kalau yang sebelum ayat 20 itu kan cerita tentang orang yang imannya kurang baik. Ini yang setelah 21, 22-nya, walamma ra'al mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imana wa taslima minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila sadaqallahu al-ayah dan seterusnya. Jadi itu contoh bagaimana para sahabat Nabi dulu jadi menghadapi kesulitan sebulan Madinah dikurung sampai orang untuk keluar buang hajat saja ketakutan, tapi disikapi dengan inilah janji Allah. Dan disikapinya dengan keteguhan iman sampai pada akhirnya ya setelah dengan keteguhan iman yang demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan memporak-porandakan pasukannya Abu Sufyan, ceritanya gitu kan. Nah, ini ternyata ya ada apa namanya sikap mental. Dan dalam cerita Indonesia, kalau ini besok kita merayakan Sumpah Pemuda itu, ya kita juga menemukan bagaimana perjuangan Indonesia setelah era Sumpah Pemuda itu kan juga bahkan setelah pernyataan proklamasi itu kan nggak kemudian beres begitu saja kan, termasuk peristiwa 10 November itu kan juga nggak mungkin bisa terjadi kalau tidak ada orang-orang yang ini mahabbah alal ibtila. Ini kalau penjelasannya mahabbah lil ibtila. Ini penjelasannya Syekh Nawawi bahwa sabar ini sampai pada tingkat cinta. Jadi menghadapi ujian itu dengan penuh cinta. Jadi kenapa cinta? Karena melihat ada di balik ujian itu ada kebahagiaan. Di balik penderitaan itu ada kebahagiaan, itu yang misalnya. Jadi kenapa jadi peristiwa dari Sumpah Pemuda sampai ke Merdeka sampai November itu seterusnya? Ya karena mereka melihat bahwa di balik perjuangan itu baru nanti ada indahnya kemerdekaan. Jadi ini yang
cara pandang ya. Tapi kalau orang lihat cuman ya itu api, itu bahaya. Ya kalau orang hanya melihat bahayanya, sama seperti orang minum obat. Bagi orang yang melihat bahwa di balik obat itu ada harapan sembuh, maka minum obat itu menyenangkan. Bahkan harga yang mahal pun tidak jadi masalah. Ya kan, karena dia melihat bahwa di balik kesulitan harga yang mahal dan rasa yang pahit itu ada kebahagiaan. Maka senang kan minum obatnya. Nah, ini bisa kita pakai juga dalam kehidupan kita hari-hari ini. Jadi ketika menghadapi dunia yang ruwet begini ini, ancaman resesi dan sebagainya. Nah, gini kita bisa juga membangun dalam diri kita jadi satu imun diri ya. Imunitas diri bahwa ya di balik kesulitan pasti ada kemudahan, innamal usri yusra. Sehingga ketika menghadapi kesulitan itu ya bisa dengan tenang. Memang ini jalan yang harus dilalui. Jadi ini kadang-kadang kayak membaca apa sih nikmatnya para pendaki gunung itu. Ya, kebahagiaannya begitu sampai ke puncak, ya ketemulah misalnya. Itu kebahagiaan ketika sampai ke puncak mendapat udara segar, padahal lelahnya udah luar biasa. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah, jadi membayangkan keindahan di balik kesulitan itulah yang membuat kesulitan itu menjadi indah untuk dilalui. Jadi, misalnya kayak sekarang misalnya orang yang pecinta sepak bola itu untuk bangun timnas itu kan biayanya besar. Padahal biayanya berapa sih? Nah, tapi keindahan di balik kesulitan itulah yang sesungguhnya menjadi energi orang itu bisa melalui ujian itu dengan nyaman, dengan indah. Kalau contoh yang paling mudah tadi, filosofi minum obat. Jadi kenapa minum obat itu terasa enak, padahal rasanya pahit, harganya mahal? Karena yakin ada harapan di balik minum obat itu ada harapan sembuh. Nah, inilah yang kata Syekh Nawawi bahwa mahabbal ibtila adalah darajatus siddiqin. Darajatus siddiqin levelnya orang-orang yang as-siddiqin membenarkan janji Allah. Kalau dalam surah Al-Ahzab tadi dari 21, 22 dan seterusnya itu. Nah, itu disebut dengan rijalun sodaku ma'ahadullah. Orang yang yakin dengan janji Allah, yakin dengan masa depan, maka ujian itu terasa nyaman. Oke, ini fafil hadis u'budillaha ala ridho. U'budillaha ala ridho. Sembahlah Allah atas dasar ridho. Raditu billahi robba tadi ya. Wabil islamiti. Nah, ketika kita ridho, maka beribadah menyembah Allah itu jadi nikmat. Tapi kalau kita nggak ridho misalnya, lagi protes misalnya, lagi banyak protesnya, ya Allah kenapa kok begini, udah sujud rukuk kemas hidupnya susah ya. Kalau masih protes begitu, maka sujud rukuknya nggak nyaman. Tapi kalau ridho, dengan ketentuan yang Allah berikan, juga dengan perintah yang Allah berikan, pasti enak. Ya, pengalaman kita masing-masing lah dulu ketika kita sekolah. Kalau kita ridho dengan tugas dari guru, maka mengerjakannya enak. Tapi kalau gerutu, ya nggak enak juga. Jadi ini budillah ala ridho. Jadi sembahlah Allah atas dasar ridho. Ridho kalau di kehidupan sehari-hari kita, kalau sudah ridho dengan yang ada, semuanya akan jadi enak. Nah, kalau bahasa Indonesia menjadi rela. Ridho jadi rela. Fa'ilam tastati. Kalau nggak bisa, nggak mampu untuk menyembah Allah dengan dasar ridho tadi, maka fafis sobri, dengan bersabar, dalam kesabaran. Fafis sobri, dalam kesabaran. Alama takrohu, atas apa yang kalian tidak sukai, khairun kasirun. Wah, itu banyak kebaikan yang kita tidak tahu. Jadi
banyak hal yang kita tidak sukai, nah, bisa jadi ada tersedia kebaikan yang berlipat ganda di sana. Yang disebutkan kalau dalam Al-Quran ada di surah Al-Baqarah ayat 216 ya. Ayat yang wa asa an tuhib 216. Kutiba alaihimul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jadi bisa jadi yang kamu nggak sukai itu ada banyak kebaikan. Nah, di ayat yang lain juga menarik kalau kita baca surah An-Nisa ini. Ayat yang ada di buku nikah ini kalau. Ya di buku nikah cuma nggak dilanjutin sih. Di buku nikah itu aja cuma wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, coba kalian lihat buku nikahnya, itu buku nikah ya nggak pernah dilihat sih. Cukup ketika dulu akan nikah. Siapa yang pernah lihat buku nikahnya lagi? Nah, itu di sampulnya kan ada tulisannya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bukan sampul ya, di halaman dalam setelah sampul. Pergaulilah dia dengan ma'ruf. Nah, kelanjutan ayat itu menarik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. An-Nisa ayat ke-19. Fa in karihtumuhunna, kepada orang kaitan dengan pasangan suami istri. Jika kalian tidak menyukainya, maka bisa jadi fa'asa antakrahu syai'a, bisa jadi saat kamu tidak menyukai sesuatu itu, wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Itu kalau dijadikan salah satu kunci dalam berumah tangga. Jadi pada saat nggak suka dengan pasangan, itu yang diingat kebaikan apa yang Allah sediakan. Itu menarik. Jadi saat ada kan namanya orang kan juga hidup itu kadang sebel, kadang seneng gitu. Nah itu menarik dalam ayat kelanjutan ayat Pak Asyuna Ma'ruf itu. Jadi saat orang nggak suka itu bisa jadi Allah menyediakan kebaikan yang banyak. Nah itu kalau cara memaknainya dengan pada saat nggak suka dengan seseorang, nggak suka dengan pasangan, lalu cara berpikirnya boleh jadi Allah sedang menyediakan banyak kebaikan ini. Nah, itu kan nggak jadi sebel, insya Allah itu. Jadi akan segera mengubah dari ketidaksukaan menjadi ya minimal harapan. Ada kebaikan apa yang Allah sediakan. Ini nasihat yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi dengan dalam kalimat kalau tidak bisa beribadah dengan ridho maka bersabarlah atas apa yang kau tidak sukai. Fa inna fafis sabri ala matakrahu khairun katsir. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, jadi makalah yang ke-25 ya. Kita lanjutkan berikutnya. Wal maqalatus sadisatu wal ishrun. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya. Ini kita baca ini nih. Yang ke-26. Auhallahu ila ba'dil anbiya. Allah wahyukan kepada sebagian nabi. Auhallahu ila ba'dil anbiya man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Wa man laqiyani wa huwa yakhafuni jannabtuhu nari. Wa man laqiyani wa huwa yastahyi minni ansaitul hafadota dunubahu. Ini disebutkan hanya wahyu Allah kepada sebagian nabi. Ini disebutkan dari siapa perawinya ini, Imam Ibnu Hajar dalam menuliskan nasihat ini hanya menyebutkan isinya, kontennya. Isi wahyu Allah itu
Man laqiyani, barang siapa yang menemuiku bil mauti, dengan kematian. Barang siapa yang ketika mati, ketika wafat, wa huwa yuhibbuni, dia dalam keadaan mencintaiku. Jadi mahabbah ayyashtaku. Jadi yashtaku sedang syauk, sedang rindu. Ilayya kepadaku, wa yarghabu, dan menyukai, berharap, fima indi, apa yang ada di sisiku, minas tawabi, berupa pahala. Jadi orang yang ketika matinya dalam keadaan ingin berjumpa dengan Allah, berharap mendapatkan balasan pahala dari Allah. Makanya salah satu pelajaran dalam mendampingi orang yang sakaratul maut, bahkan ketika belum sakarat, misalnya masih sakit, tapi orang yang sakit sudah layur jabur sakit yang secara medis nggak ada harapan untuk sehat pulih kembali. Maka di antara adabnya adalah menceritakan tentang rahmat Allah, tentang ampunan Allah, dan diceritakan tentang kebaikan-kebaikan orang itu, sehingga orang itu memiliki harapan untuk berjumpa dengan Allah, tidak mengalami ketakutan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Misalnya kan kalau ada kadang-kadang orang kan misalnya ketika sudah sepuh itu sudah takut dosanya dan sebagainya, ya diingatkan agar hidupnya lebih tenang. Ya insya Allah ibu udah banyak amalnya, banyak kebaikan-kebaikannya, semoga Allah berikan pahala yang berlipat, karena ya menurut dohir ya, orang yang seperti itu sudah nggak punya peluang untuk berbuat maksiat, maka yang diingatkan kebaikan-kebaikannya, sehingga orang itu tidak mengalami ketakutan saat menghadapi kematian, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sehingga bisa ini yashtaq atau yuhibbuni, senang akan berjumpa dengan Allah, senang menghadapi kematian. Nah itu, nah, kalau kondisi sekarang, kalau di zaman dulu pada zaman Nabi dan para sahabat ketika zaman kondisi perang, wah itu orang untuk bisa mati syahid itu menjadi perlombaan gitu kan. Karena mereka orang yang senang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan prestasi amal terbaik. Nah, ini wahyu yang Allah sampaikan kepada sebagian nabinya, barang siapa yang ketika kematiannya dalam keadaan wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati, aku masukkan dia ke dalam surgaku. Jadi untuk menjadi ahli surga, jadi tentu syaratnya beriman, tentu kan. Maka yang kemudian dibangun adalah cinta kepada Allah. Nah, untuk cinta kepada Allah banyak yang bisa dilakukan. Misalnya tadi dengan menceritakan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Agar tidak mengalami ketakutan, ya diceritakan dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Jadi sebagaimana dulu cara Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, menenangkan Nabi yang mengalami ketakutan ketika pulang dari gua Hira kan. Ketika zamiluni, nah, maka Khadijah radhiyallahu anha menenangkan Nabi dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi. Jadi sehingga dengan kebaikan-kebaikan yang disebutkan itu, Nabi bisa menjadi semakin tenang. Wallahi la yuhzikallahu abada. Jangan orang sudah mengalami ketakutan malah hayulu, malah takut nanti. Ini kan ke kerjaannya orang suka bikin nakut-nakutin. Anak udah takut malah hayulu, malah takut. Kalau sudah mengalami ketakutan ya jangan sampai kemudian sampai orang itu dibikin hopeless. Harusnya dinaikkan semangatnya untuk berbuat baik. Oke, itu kalau orang sudah menghadapi kematian ya, yang tidak secara dohir orang itu nggak ada kemungkinan berbuat maksiat lagi, ya diberikan jadi harapan-harapan baik kepada Allah Subhanahu husnudzon billah. Oke. Nah, kalimat kedua, waman laqiyani wa huwa yakhafuni. Barang siapa yang berjumpa kepadaku, menemuiku, laqiyani menemuiku, ya, ketika mati wa huwa yakhafuni,
dan dia dalam keadaan takut kepadaku. Takut kepada Allah, takut nerakanya, takut adabnya. Jadi orang yang takut yang membuat orang itu akhirnya mau bertaubat. Takut yang membuat seseorang akhirnya menjauhi maksiat. Jadi kan ketakutan itu kan kondisi psikis yang nanti berdampak pada perilaku. Nah, ini kalau orang yang ketika kematiannya datang, dia dalam keadaan takut kepada Allah, maka ajnab tuhu nari. Kalau dicetakannya ajnab tuhu nari. Aku jauhkan dia dari nerakaku. Nerakaku ini yang kalau di dalam Al-Quran dua-duanya ada. Jadi orang yang takut kepada Allah, bisa disebutkan di akhir surah Al-Bayyinah, orang yang khairul bariyah. Khairul bariyah itu kan, innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Itu tentang orang yang khasyiya rabbah, orang yang takut kepada Tuhannya, yang karena ketakutannya itulah dia beriman dan beramal soleh. Oke, jadi ya kalau ada orang yang kemudian jangan ibadah karena takut, karena itu, ya, berarti Al-Quran boleh kok, itu orang yang khairul bariyah, manusia terbaik, karena dia takut kepada Allah dari kalimat khasyiyah rabbah. Boleh. Gitu. Oke, kemudian waman lakiyani wa huwa yastahi, dan barang siapa yang berjumpa denganku ya, ketika mati, bil mauti wa huwa yastahi, dan dia dalam keadaan malu, minni kepadaku. Malu, jadi malu itu adalah perasaan orang yang membuatnya berhenti dari perbuatan tercela. Nah, kalau di definisi malu kan itu kan, malu itu adalah jadi sikap atau kondisi psikologis seseorang yang berhenti dari perbuatan tercela. Jadi, karena ada itu menghentikan perbuatan karena malu. Jadi al-haya'u minal iman itu dalam hal. Nah, kalau orang dalam misalnya berhenti dari perbuatan baik, alasan malu itu bukan malu, namanya al-ajzu. Itu namanya males. Bukan malu tapi males. Jadi orang berbuat baik malu, nah itu tidak berdaya namanya orang. Kalau malu itu dari keburukan. Nah ini kalau orang yang mati dalam keadaan malu kepada Allah, ansaitul hafadota dunubahu, ay bi antan qabida nafsahu min syai'in. Jadi malu maksudnya adalah dengan mengendalikan dirinya, menghentikan dirinya min syai'in dari sesuatu, khaufan min iqabillahi ta'ala, karena takut. Jadi karena takut iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka ansaitul hafadah, aku jadikan para malaikat hafadah itu lupa. Nah, ini malaikat itu yang bisa memerintah hanya Allah saja. Jadi la ya'sunallah ma'amur wa yaf'aluna ma yu'marun, itu kan tentang malaikat yang disebutkan sifatnya dalam surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaru 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum. Makanya ya malaikat nggak bisa diorder oleh selain Allah. Nanti kalau ada orang yang bisa menghadirkan keajaiban, bukan dari malaikat lah. Kalau malaikat itu hanya tunduk pada perintah Allah. Makhluk gaib yang makhluk gaib itu yang bisa diperintah manusia ya jin, bukan malaikat. Nah ini dalam salah satu wahyu yang Allah berikan pada sebagian nabi ini, kalau orang itu malu
kepada Allah saat kematiannya, maka Allah membuat lupa para malaikat hafadah dzunubahu. Jadi malaikat hafadah yang disebutkan dalam surah Al-Infitar, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin. Nah, itu malaikat hafadah, malaikat pencatat yang kalau dalam pelajaran akidah kita dulu diajarkan dengan malaikat rokib atid, pencatat. Ya, silakan, yang penting percaya aja ada malaikat pencatat, daripada orang sibuk berdebat tentang nama malaikat tapi nggak percaya ada pencatatan, kan malah sayang. Ini kalau rokibun atid itu yang diambil dari surah Qaf, ya. Ma min qaulin, ma di surah Qaf. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Insyaallah ada apa-apa diambil dari ayat Al-Qur'an. Jadi kadang marah suka usil, begitu diperdebatkan. Yang penting percaya ada malaikat pencatat yang lebih penting. Nah, itu. Jadi di sini kalau orang dalam keadaan matinya itu malu atas dosa-dosanya, malu dan sebagainya gitu, sampai akhirnya bisa menghentikan dirinya dari perbuatan tercela, maka Allah akan bikin malaikat pencatat itu lupa dengan dosa-dosa orang ini. Fadlam minallahi ta'ala alaihi, sebagai bentuk anugerah Allah kepadanya. Jadi ini yang kalau dalam pelajarannya kaum sufi, bahwa beribadah kepada Allah itu bisa dengan diantaranya menggunakan 3 motivasi ini. Jadi motivasi karena malu, motivasi karena takut, motivasi karena cinta. Nah, itu bisa ketiga-tiganya bisa dipakai kalau dalam ilmunya kaum sufi, ya, untuk membuat orang itu sampai bisa beribadah menyembah Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Oke, itu makalah yang ke-26. Kita lanjutkan. Satu lagi. Wal maqalatus sabi'atu wal ishruna. Makalah yang ke-27. Nasihat yang ke-27. An Abdillah ibni Mas'udin. Dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Nabi minas sabiqinal awwalin. Jadi, meskipun dulunya Ibnu Mas'ud hanya seorang penggembala kambing, tapi setelah menjadi muslim, ia menjadi satu di antara ulama us-sahabat. Jadi ulama sahabat yang dikenal ada 4 Abdullah, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, dan Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As di antaranya. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, addi maftaradallahu alaika. Kita baca ya, makalah yang ke-27. An Abdillah bin Mas'ud mengatakan, addi maftaradallahu alaika takun a'badan nasi. Takun a'badan nasi. Wajtanib maharimallahi takun azhadan nasi. Wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nasi. Ini nasihat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan mengatakan, addi, tunaikanlah. Ini kalau di bahasa yang diajarkan dalam pelajaran niat, ada andillahi ta'ala, ada addi, lakukanlah, tunaikanlah maftarodo, apa yang telah fardukan, maftarodollahu, apa yang telah Allah fardukan alaika atasmu. Jadi, tunaikanlah ibadah fardu. Nah, itu. Ini kalau dalam hadis qudsi,
ibadah fardu adalah ibadah yang paling Allah cintai. Jadi di hadis apa itu tentang hadis qudsi, man ada li waliyan faqad adantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidak ada amal untuk mendekatkan diri kepada Allah yang lebih Allah cintai melebihi ibadah fardu. Ibadah fardu. Nah, ibadah fardu ini kan jumlahnya nggak banyak. Jumlahnya nggak banyak. Jadi misalnya sholat fardu cuma 5 waktu. Puasa fardu, sebulan Ramadan. Nah, itu yang fardu-fardu itu kan. Nah, fardu yang fardu rukun Islam. Tapi fardu-fardu yang lain, ya kan juga ada lagi. Nah, fardu sebagai muslim, sebagai rakyat, fardu sebagai pemimpin, fardu kewajiban sebagai tetangga, itu kan fardu-fardu juga itu sesungguhnya. Nah, dalam ajaran Islam, semua ibadah fardu itu memiliki nilai bobotnya lebih besar daripada ibadah sunnah. Jadi fardu kewajiban itu bobotnya lebih besar. Jadi makanya kemudian di kalangan orang-orang soleh, ibadah-ibadah sunnah itu agar memiliki bobot pahala yang lebih besar, maka dibikin mendekati fardu, namanya menjadi wirid. Orang membaca Quran itu sunnah, kapan saja kan. Tapi kemudian oleh bukan nggak sampai jadi wajib, tapi mendekati, menjadi kebiasaan, menjadi sesuatu yang dilanggengkan, dimudawamahkan, sampai kesannya menjadi seperti wajib, padahal itu sesungguhnya adalah ibadah sunnah. Ya, misalnya kenapa sholat rawatib pahalanya lebih besar, gitu kan, di antara ibadah-ibadah sunnah, karena dia melekat dengan ibadah fardu di antaranya, gitu kan. Jadi karena dia melekat dengan ibadah fardu sampai nanti orang merasa ada yang hilang, ada yang kurang kalau tidak menunaikan. Bahkan merasa ya ada berhutang gitu, kalau itu sampai udah jadi namanya menjadi wirid. Makanya kalau orang sudah punya wirid seperti wirid Al-Quran, wirid sholat malam atau apa, nggak bisa dikerjakan di malam hari, maka boleh dikerjakannya di siang hari. Karena itu ibadah sunnah, tapi sudah menjadi habit seorang mendekati nilainya menjadi seperti ibadah wajib. Oke. Ini kalau nasihatnya Ibnu Mas'ud, laksanakanlah segala ibadah fardu, takun a'badan nasi. Maka kamu akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Manusia yang paling banyak ibadahnya. Nah, oke. Kalau fardu yang rukun Islam yang sedikit tadi kan, tapi fardu-fardu lain dalam berbagai macam kapasitas, wah itu jumlahnya akan banyak. Maka sampai ada ungkapannya Hasan al-Banna yang mengatakan bahwa al-wajibat aksaru minal awqat. Kewajiban seorang muslim itu kalau diperhatikan dalam berbagai kapasitasnya, itu ternyata lebih banyak dari waktu yang tersedia. Wajibannya banyak kalau orang kalau semakin menyadari perannya, itu banyak kewajibannya. Jadi kalau tadi yang rukun Islam kan kewajiban kepada Allah. Oke, sekarang misalnya kewajiban sebagai anak kepada orang tua. Nah, kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban suami kepada istri, kewajiban istri kepada suami, kewajiban tetangga kepada tetangga yang lain, kewajiban sebagai misalnya sebagai warga negara kepada negaranya. Itu kan semuanya jadi kewajiban. Nah, dalam kerangka, dalam perspektif kehidupan kaum muslimin, semua kewajiban-kewajiban itu memiliki nilai pahala ketika dilakukan. Nah, ini kalau akhirnya kan jadi banyak. Memang sih tidak menjadi seperti kewajiban rukun Islam.
Tetapi yang namanya kewajiban itu kalau tidak ditunaikan, maka kehidupan akan mengalami kesulitan. Wajibat gitu ya. Oke, ini orang ahli ibadah itu ya ibadahnya banyak. Nah, itu kalau misalnya Bapak Ibu sempat membaca, itu yang paling simpel di antaranya di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin misalnya. Mukhtasar Qasidin misalnya bisa dibaca tentang agenda siang dan malam. Ada amal yaum wal lailah. Itu apa saja yang harus dikerjakan dalam berbagai macam kapasitas. Setelah sholat fardu, apa saja yang harus dilakukan. Misalnya tugas kewajiban sebagai dosen, sebagai guru, beda dengan tugas kewajiban sebagai murid atau mahasiswa. Sama-sama punya kewajibannya. Dalam bab misalnya tolakul ilmi. Oke, itu tentang menjalankan kewajiban. Kemudian kalimat kedua, wajtanib maharimallah, jauhilah larangan-larangan Allah. Larangan itu kalau dalam fikih ada larangan yang bersifat haram, ada larangan yang bersifat makruh. Semua larangan. Kalau bisa menjauhi larangan, maka takun azhadan nasi. Maka kamu akan menjadi orang yang paling zuhud. Jadi akbarun nasi bughdhan lidunya wa iradun anha. Orang yang paling berpaling dari dunia. Kalau di dalam hadis arba'in, orang zuhud itu kan orang yang menjauhi syubhat. Famanit takos syubhati al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa ma bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Sampai pada kalimat famanit takos syubhat faqadis tabro'a lidinihi wa irtihi. Jadi sampai syubhat pun itu dihindari, maka akan menjadi orang yang paling zuhud. Jadi menghindari apalagi sampai yang haram. Kalau di fikih itu ada disebut namanya satu daroi. Jadi perbuatan yang mengarah kepada perbuatan dosa. Itu sudah dihindari. Maka menjadi orang yang paling zuhud. Yang ketiga, wardo bima qasamallahu lak. Dan ridolah, terimalah, relalah, relakan hatimu, rela, ridho. Rela bima qasamallah, atas pembagian Allah. Dibagi apa, dikasih apa, ya rela aja lah. Misalnya, disuruh apa, ya rela aja. Jadi, kalau kita maknai kodok ketetapan Allah, ada yang bersifat kauni, ada yang bersifat syar'i, maka ini yang kodok ketetapan yang bersifat syar'i, perintah Allah, ridho saja. Kalau di sini disyarah oleh Syekh Nawawi, bima qasamallahu laka minar rizki. Jadi ridho dengan rizki yang Allah bagikan untukmu. Ya, kalau kita perhatikan makhluk selain manusia itu, ya rizkinya bisa subhanallah itu. Mereka ya mau aja gitu. Ada misalnya contoh kan, misalnya burung. Ada burung yang Allah takdirkan makannya biji-bijian. Itu kan enak, gitu kan. Ada yang burung ditakdirkan makannya makan ikan. Ada yang tetap saja Allah takdirkan burung itu makannya makan bangkai. Kan misalnya burung gagak gitu. Tapi ya karena memang itu ketetapan Allah, dijalani saja. Ketika dia jadi burung ya terbangnya sama aja juga terbang. Jadi kan kalau kita lihat ke alam lain ya. Jadi karena Allah tetapkan makhluk itu dengan ketentuan takdir, menjalin takdir yang macam-macam. Ya, yang ditakdirkan menjadi pemakan bangkai, ya tetap saja, enjoy saja. Yang takdirnya makan ulat, yang takdirnya makan biji, yang takdirnya kadang-kadang naudzubillah kan ada makan kotoran. Ya, itulah. Karena memang takdirnya begitu ya. Kan kalau burukan ini memang juga insting ya.
Memang ditetapkannya begitu. Misalnya burung pemakan bangkai dikasih makan sayur ya nggak doyan lah gitu kan. Burung pemakan biji dikasih makan ikan ya nggak makanannya gitu kan. Ini masing-masing sudah punya makanan masing-masing. Nah kalau kita belajar bahwa ya, ketetapan Allah di sisi kita itu ada rizki yang Allah tetapkan adalah rizki yang halal. Rizki yang halal kan perintah Allah. Jadi ya nasu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau yang dalam surah Al-Baqarah. Jadi rizki yang boleh dikonsumsi kalau sebagai manusia. Ini manusia itu rizkinya harus yang halalan thayyibah. Nah, kalau yang di manusia di ayat 168 surah Al-Baqarah, ketetapan tentang rizki manusia itu adalah halalan thayyibah. Kalau orang beriman ada tambahan lagi. Nah, ada tekankan tentang min thayyibati ma razaqnakum di ayat 172. Al-Baqarah itu ayat berdekatan ya tentang rizki. Itu salah satu ketetapan yang harus kita rumus rizki yang perlu kita jaga bahwa rizki itu harus halal dan thayyib. Halal naturalnya, wujudnya juga halal cara menilainya. Oke kan? Jadi bisa jadi ini barang yang naturalnya wujudnya halal, tapi kalau cara mendapatkannya tidak halal ya nggak boleh. Kan? Karena ketetapan dalam rezeki Allah menggunakan kaidah halalan thayyibah. Yang kedua thayyib. Thayyib kalau nggak thayyib, nggak baik menurut tubuh kita, meskipun bagi yang lain thayyib. Misalnya kan, nanti sate itu zaman muda thayyib, begitu udah tua nggak thayyib. Nah, gitu kan. Makan durian zaman ketika muda thayyib, begitu udah tua jadi masalah gitu. Nah, jadi nggak thayyib lagi. Itu juga perlu kita perhatikan. Jadi kalau rizki tidak thayyib, tidak halal, artinya ya secara teori orang itu tidak percaya dengan ketetapan Allah. Karena Allah menetapkan rizki manusia itu harus yang halalan thayyibah. Nah, kalau kamu, jadi nasihatnya Ibnu Mas'ud, jadi kalau kamu ridho dengan ketetapan Allah dalam masalah rizki, takun agnan nasi, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Orang yang paling kaya adalah orang yang ridho dengan ketetapan Allah, seperti kaya hati. Bukan kaya itu karena banyak hartanya. Meskipun dalam kenyataannya bahwa orang kaya ya harus banyak harta. Dan kaum muslimin, jadi perlu kami kita baca kembali bahwa cerita sejarah Islam adalah sejarah bangsa umat yang kaya. Jadi kalau sejarah Islam itu misalnya yang bisa kita lihat peradabannya sampai hari ini, baik di dunia maupun di Indonesia, adalah sejarah tentang bangsa masyarakat yang kaya. Misalnya kan, Islam di Eropa, itu peninggalannya sampai utuh sampai sekarang. Itu kalau bukan karena orang kaya, nggak mungkin bisa meninggalkan peninggalan yang bisa berlangsung sekian abad. Sejarah Islam di Indonesia, itu nggak mungkin kalau tidak jadi peninggalan orang kaya. Jadi bahkan bukti-bukti fisiknya masih bisa kita saksikan hari ini. Kalau orang miskin mana mungkin bisa bikin masjid yang bisa bertahan sekian ratus tahun. Itu kan? Bahwa sejarah Islam adalah sejarah umat yang kaya. Makanya ya kita perlu membangun menjadi orang kaya, mulai dari kaya hati sampai nanti betul akan menjadi orang yang kaya materi. Jadi mentalnya kaya dan hartanya pun jadi kaya. Ini yang sekarang yang jadi musibah kan banyak harta tapi mentalnya miskin, itu kan ini yang jadi musibah. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, sore hari ini ngaji kita sampai pada al-maqalah as-sabi'atu wal ishrun 27, insyaallah kita lanjutkan pekan depan pada makalah as-saminah wal ishrun, pada makalah yang ke 28.
Demikian pengajian kita sehari-hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kalau ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Ini saya tutup share screen-nya.